Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang lagi di channel YouTube saya. Jadi pada kesempatan kali ini saya ingin mengumpulkan atau merampungkan tugas besar dari mata kuliah Praktikum Algoritma dan Pemrograman. Sebelum itu, perkenalkan dulu, nama saya Muhammad Faujan dari kelas Praktikum Algoritma B yang didoseni oleh Ibu Sri Rejeki Chandra Nursari dengan dibantu oleh kakak-kakak senior. Lalu tidak lupa juga NIM saya 45232100073. Oke, daripada berlama-lama, mari saja kita langsung ke pembahasan materi soalnya ya. Di sini saya mendapatkan soal di mana membuat program yang bernama si sablon kaos. Dan materi-materi yang harus ada pada programnya itu adalah selection atau seleksi, lalu ada repetition atau pengulangan, lalu array, function, string atau file, dan yang terakhir adalah insertion sort yang descending. Jadi dari besar ke kecil ya. Lalu tidak lupa juga perintahnya tidak dengan inputan. Nah, nomor soal yang saya dapat ini adalah nomor 16. Oke, daripada berlama-lama, kita langsung saja masuk ke programnya ya. Jadi bisa dilihat kalau di sini saya menggunakan file header yang pertama ada iostream, string.h, lalu ada cheat types, stdio.h, dan yang terakhir itu mendefinisikan OJN dengan 4. Di sini juga saya menggunakan using namespace std agar programnya tidak terlalu panjang ya, biar dilihatnya juga enak. Oke, di sini ada berapa tuh? 1, 2, 3. Pokoknya ada beberapa function dengan juga fungsi utamanya ya. Nah, ini fungsi yang pertama ini namanya adalah ojan1. Dia pakai void ya. Lalu di sini deklarasi variabel. Jadi fungsi yang pertama ini tujuannya itu untuk apa ya? Untuk mendokumentasi data pelanggan. Bisa dilihat di sini ada nama depan, nama belakang, lalu ada nama lengkap, nomor telepon, jenis kelamin, dan ukuran kaos. Jadi dari si sablon kaos ini kan di menu utamanya kan ada ya tulisan begini. Lalu dilanjutkan dengan si fungsi yang ini nanti dia dipanggil yang paling pertama. Nah, seperti yang kita ketahui untuk mengisi merekomendasi mendokumentasi data pelanggan, kita bisa menggunakan yang namanya string ya. Jadi di sini ada string atau character of array. Ini ada string nabejan. Pokoknya kita masukin di sini. Lalu di sini juga ada operasi string yaitu strcut, di mana dia menggabungkan si string nabejan dengan nabejan untuk mendapatkan nama lengkap. Lalu kita ke fungsi kedua yang bernama ojan3. Di sini kita mendeklarasikan beberapa variabel ya. Pertama pakai integer, yang ini juga integer sih. Jadi di sini ada jan dan san. Lalu di sini juga yang kedua. Ini keempat ya. Di sini ada array ya. Array yang isinya ada 4 nilai. 4 nilai ini. Nah, untuk ujian sendiri itu kan sudah didefinisikan di atas ya. Seperti itu. Lalu di sini sebenarnya itu adalah insertion sort descending. Jadi dari array yang tidak berurutan ini, yaitu nanti diurutkan dari yang terbesar sampai yang terkecil. Ya guys ya. Di sini saya menggunakan formula array yang ada atau yang sudah diberikan saat waktu itu pembelajaran praktikum
kuliah mata kuliah algoritma dan pemrograman. Nah, waktu itu kan formulanya itu kan dari besar sampai kecil. Nah, bedanya itu cuma di bagian ini aja. Kalau misalnya lebih besar berarti dari kecil ke besar. Kalau kecil berarti dari kecil ke dari besar ke kecil. Oke, seperti itu. Tapi kalau dilihat lagi ini sebenarnya juga bisa termasuk ke ini nggak sih? Ke repetition ya. Dia ngulang-ngulang terus kan gitu. Ya gitulah. Ya, oke, kita lanjut. Nah, seperti itu. Nanti di sebelah sini dia itu mengeprint ya, diurutkan si fungsinya ini. Si array-nya ini. Diurutkan ya isinya yang ini. Di sebelah sini terprint. Ini dikasih spasi biar rapi aja sih. Lalu seperti itu, di sini ada jenis kaos. Oh ya, yang ini harga ya. Daftar harga sablon kaos. Nah, yang kalau di sini adalah jenis kaos. Jadi, nanti pas ada si data pembelian, si pembeli itu bisa lihat jenis kaosnya terlebih dahulu sebelum menginput. Tapi di sini kan nggak ada inputannya. Jadi, semuanya udah saya benar-benar inisialisasikan lah ya. Namanya udah saya langsung buat nilainya di sini semuanya. Nggak diinput dulu satu-satu. Oke, kita lanjut aja. Tadi kan void kedua ya. Kita lanjut ke void. Ke fungsi. Ke fungsi ketiga. Di sini namanya adalah ojan 4. Fungsi ojan 4. Lalu di sini kita juga mendeklarasikan banyak variabel ya. Dengan tipe data in dan char. Nanti ini juga digunakan ya di dalam sini. Oke. Loh, kepencet sesuatu kah? Ngapus ya? Oh iya, tadi kan mau ini. Nah, oke, di sini kita udah ngasih nilai buat jajannya 2 dan kajannya 4. Di sini bisa kita lihat kalau kita mendata si pembeliannya, si customer kita. Jenis sablon yang dia pilih itu adalah, nah nomor 2, kan jejan ya, jejan. Nomor 2 itu yang 50.000. Nah, nanti ketulis di sini. Jajannya itu keubah jadi 2 ya. Lalu banyak kaosnya adalah 4. Di sini ada 4. Nah, di sini ada switch. Switch itu merupakan salah satu materi yang kita bahas hari ini juga. Dari yang salah satu yang tadi kita sebutin ya. Itu selection switch. Lalu switch di sini itu untuk menghitung harga ya. Harga sablon. Enggak bukan menghitung, tapi menentukan. Karena ini kan yang sini tulis di sini ya. Nah, kalau misalnya dia jajannya 2, berarti kan 2 ya, 50.000. Nah, dia masuk case-nya ke yang 2. Ke yang 2, sini kita memberi nilai variabelnya atau konstantanya 50.000 sesuai dengan yang di sini. Tadi tuh jadi hijau ya. Nah, seperti itu. Lalu dia ngeprint harga sablonnya yaitu 50.000 si sabeljannya ini. Nah, setelah itu ada sebuah operasi perkalian ya, di mana si tojannya ini tojan itu total ya, total buat hitung total harga yang ada di sini. Ini tojan tuh. Yaitu sabeljan dikali kajan. Sabeljan itu harganya ini dan kajannya itu banyaknya kaos yang dibeli. Oh ya, ini saya ingetin lagi nggak ada inputan ya. Jadi benar-benar pas dieksekusi itu langsung keluar selesai gitu aja. Oke, kita tadi udah sampai total harga.
total harganya berapa, nanti terhitung sendiri dari banyaknya kaos dikali dengan harganya ya guys. Lalu selanjutnya di sini kalau misalnya kita mau sablon kaos pasti kita kan ini ya request mau kata-katanya apa. Nah, di sini ada kata-kata baju. Nah, ini baju keberapa nanti bisa di request satu-satu. Tapi sayangnya karena ini kita kan nggak bisa input ya. Jadi harus udah udah diberi nilai dari awalnya, penilaian awal gitu, udah kasih konstantanya. Jadi kita nggak bisa kasih yang beda-beda terpaksa karena memang penilaian yang pemberian konstantanya cuma bisa sekali ya kalau tanpa inputan. Jadi di sini misalnya isinya 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Karena di sini juga tulisnya kan maksimal 10 kata-kata. Jadi ntar di sini buat repetitionnya, jadi keulang. Misalnya baju ke-1 mau kata-katanya apa. Nanti sampai baju ke-4. Ini kan dari 0 ya, sampai kurang dari 4. 0, 1, 2, 3. Nah, 0, 1, 2, 3 itu kan ada 4-nya. Jadi ntar ada baju ke-1, 2, 3, 4. Begitu ya. Lalu berikutnya adalah fungsi yang ketiga. Keempat nih. Saya beri nama dengan Ojan 2. Ya guys ya. Di sini ada variabel dengan tipe data integer diberi nilai 5 dan fungsi yang ini itu menjelaskan tentang rating pelayanan ya. Jadi kita memberi rating dari pelayanan si sablon ini dan saya meratingnya bintang 2. Di sini tuh jumlah bintang. Nah, di sini juga ada namanya selection lagi ya. Kalau misalnya si nilai yang kita berikan adalah kurang dari 3, nah nanti yang keluar adalah terima kasih atas ini bisa dibaca sendiri lah ya. Kalau selain itu jawabannya yang ini. Oke, lalu di fungsi utama udah pengen habis ya ini. Dia itu cuman ada pengawalan sama ini pemanggilan fungsi. Dan selesai seperti itu ya guys. Lalu kita langsung aja coba buka. Kita coba eksekusi G++ praktek. Nah, kira-kira seperti ini ya. Nah, pertama terima kasih telah belanja di Sablon Kaos, bla 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 bla. Lalu ada data pelanggan. Ini yang sudah tadi bisa dilihat di sini. Pelanggan seperti itu sudah saya berikan nilai terlebih dahulu, jadi langsung masuk, tidak ada penginputan sesuai dengan soalnya. Ya kira-kira gitu. Daftar harga ini kan tidak berurutan, lalu diurutkan dari yang terbesar sampai yang terkecil. Lalu di sini ada jenis kaos, harganya dijabarin ya, jabarkan. Dan di sini kita memilih jenis sablon yang kedua. Yang kedua itu 50.000. Nah, di sini dikasih lihat ulang nih kalau harga sablonnya 50.000. Nah, banyak kaosnya kan 4. 50.000 dikali 4 jadi total harganya 200.000. Setelah itu ada kata-kata untuk bajunya yang mau disablon, tulisannya apa. Nah, di sini ini bukan kata ya, ini huruf. Maksimal 10, di sini ada 0, 1, 2, 3, 4, 5. Ya seperti itu. Lalu yang terakhir memberikan rating tentang pelayanan kami, diberikan 2 dan inilah hasilnya.
Oke, sebelum lanjut ke algoritma dan pseudocode yang nanti akan saya tampilkan, di sini saya ingin menonjolkan mungkin maksudnya ya satu-satu kan di sini kan ada perintahnya materinya apa aja. Nah, saya bakal mencoba untuk memberitahu yang mana aja. Untuk selection atau seleksi itu ada di pemberian rating dan juga si ini harga sablonnya switch ini. Lalu untuk repetition itu ada di sini kata-kata menggunakan for saya. Untuk array sendiri itu bisa jadi ini, ya kan? Ya, itu aja sih. Kalau array of character baru tuh yang paling atas banyak nih, alias si string. Ini si string, seperti itu, ada operasi stringnya juga. Lalu void itu function ya, function tanpa function, dan insert dan sort yang terakhir itu adalah ini. Kita mengurutkan dari besar dan sampai terkecil seperti ini. Ada template-nya juga ini, saya ngikutin aja sih. Ya, dihafal gitu. Kira-kira seperti itu ya. Oke, daripada berlama-lama kita langsung lanjutkan saja ke pseudocode dan algoritmanya. Untuk pseudocode itu dari fungsi pertama sampai terakhir ya, sampai fungsi utama. Seperti ini kira-kiranya pendeklarasian variabel dengan tipe data char. Seperti ini, print, deklarasi variabel function ini seperti itu. Terus ini fungsi yang ketiga ya. Dan ini deklarasi variabel fungsi yang terakhir. Terus ini main fungsi. Seperti itu. Lalu untuk algoritma sendiri ini harusnya kan seperti biasa kita hanya memanggil fungsi yang sudah ini ya, membuat dan memanggil fungsi yang sudah kita buat. Cuman di sini saya jabarkan juga pembuatan fungsinya di dalam sini sehingga seperti ini. Nah, terakhir baru dipanggil, memanggil fungsi dan selesai. Oke, kira-kira seperti itu untuk untuk program untuk tugas besar kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf, saya izin undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya.